Desa Jelamprang Wonosobo dikenal dengan warganya yang giat berjualan aneka makanan lezat setiap harinya. Semangat dan kreatif mereka menjadikan desa ini hidup dengan berbagai cita rasa yang khas. Dari semangat kuliner inilah lahir kembali sebuah cemilan nostalgia yang kini tampil dengan wajah baru. Lewat tangan kreatif seorang mahasiswa Unsik bernama Aftina Wikunafasa, Milady tak lagi hanya gurih dan jadul. Kini, ia hadir dengan rasa manis dan peluang bisnis yang menjanjikan. Usaha ini dimulai dari dapur kecil dan mimpi besar. Sejak awal kuliah, Aftina merintis produk Milady dengan varian baru, yaitu dengan glaze manis, yang mengubah persepsi tentang jajanan masa lalu yang identik dengan rasa yang asin saja. Sistem COD membuat proses pengambilan barang lebih sederhana dan inklusif. Dalar dari berbagai daerah dapat dikirimi melalui jasa pengiriman, ataupun langsung datang ke rumah produksi, atau Faza biasanya mengantar ke rumah pesanan. Bikewins mencatat penjualan lebih dari 1.000 per bulannya, memperluas jaringan reseller hingga lintas kota, dan menjadikan salah satu jajanan kekinian yang paling dicari secara online. Oke, jadi pertama aku bangun bisnis ini tuh waktu awal masa transisi ya. Aku lulus SMA terus mau masuk kuliah, tapi waktu itu di sela-sela itu tuh aku bangun bisnis. Nah, posisi waktu itu tuh relasiku masih sangat dikit ya, karena aku nggak sekolah di sini selama 6 tahun dan aku juga belum masuk kuliah, dan di situ masih dikit ya yang beli. Nah, waktu mulai berkembangnya itu waktu aku open reseller sama aku open jasa kirim paket. Jadi teman-temanku yang di luar kota, di luar Jawa tuh bisa order kayak gitu. Berarti resellernya itu tidak hanya dari daerah-daerah sini, tapi dari teman kamu juga yang dari luar gitu? Ya mayoritas Jogja, karena dulu sekolahku juga di Jogja, jadi rata-rata resellernya di situ. Apa sih yang jadi visi kamu dalam mengembangkan produk Milady ini? Visi misi aku mengembangkan produk ini kan karena ini jadul ya, jajanan jadul, dan aku tuh pengen ini tuh jadi makanan yang timeless kayak gitu. Jadi semua kalangan bisa coba, dari generasi manapun bisa coba. Karena sekarang banyak anak muda yang bervariatif ya. Jadi aku memvariasikan dari rasa-rasa manis juga, mengembangkan banyak variasi rasa seperti itu. Selain keuntungan pribadi nih, tentunya kan apa manfaat yang kamu rasakan yang bisa diberikan ke orang lain, khususnya ke reseller kamu? Manfaat untuk aku pribadi dan orang lain ya. Alhamdulillah sekarang aku bisa memberikan peluang untuk orang lain mendapatkan keuntungan ya. Jadi setiap bulannya itu reseller aktifku ini tuh nggak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga dapat bonus dari aku setiap bulan. Seperti itu. Testimoni dari resellerku juga, karena ada sistem bonus setiap bulan ini juga mereka makin semangat untuk menjual produk Bikewins ini. Ini kamu cara memasarkannya gitu kan lewat online gitu, atau emang nanti reseller datang ke sini juga? Tentunya lewat online, karena aku ini bisnisnya online ya, belum offline. Tapi aku bisa menggunakan beberapa influencer Wonosobo untuk mempromosikan daganganku, jadi kayak endorse gitu. Iya. Tentunya memakan anggaran ya, karena membayar influencer, tapi dampak dari itu juga banyak orang yang tahu, akhirnya makin tahu aku jualan ini sih. Ada nggak sih akun khusus buat jualan kamu ini, atau kamu udah merambat ke dunia Shopee juga mungkin? Iya, alhamdulillah aku juga ada IG Bikewins yang aku udah kembangin dari 2 tahun lalu. Sekarang alhamdulillah followers udah 800 sekian, hampir 900. Shopee juga ada. Jadi IG sama Shopee, tentunya WA juga. Berarti kamu biasa lewat COD, nanti kalau di reseller yang luar Wonosobo gitu kamu kirim paket juga seperti itu? Iya, kayak gitu. Oke nih, kalau untuk omset nih, pasti kan kamu kan kalau omset kan bisa ngira-ngira sendirian ya. Kalau omset itu biasanya dihitung per bulan atau per hari, dan itu biasanya produksi kamu terbanyak itu masih di berapa? Oke, ngomongin per hari ya. Kalau per hari itu aku rata-rata 30 sampai 100 ke atas tuh per hari. Tapi kalau ngomongin omset, kalau 30-an berarti 300 sekian. Kalau misalkan 100 itu mungkin bisa 1,6 per hari seperti itu. Jadi omset kan tergantung berapa sold outnya ya. Tapi rata-rata kalau sedikit, aku ngomongin quantity sedikit, kalau sold outnya sedikit berarti 30 sampai 40. Kalau yang lumayan itu 50 sampai 70. Kalau 80 ke atas sampai 100 ke atas itu udah termasuk banyak untuk per hari. Faza, adakah
pesan khusus yang ingin kamu sampaikan kepada para generasi muda agar tetap semangat dan menjaga mimpi untuk membangun sebuah usaha? Tetap semangat, tunda dulu gengsinya, terus yang terpenting konsisten dan jangan menyerah. Pasti kamu akan menuai suatu saat nanti kalau kamu bisa mencicil kesuksesanmu dari sekarang. Dari dapur sederhana di Wonosobo, semangat Aftina menjelma jadi gerakan kuliner yang inspiratif. Di balik dari Mili di Glass yang bukan hanya soal tentang rasa, tetapi juga tentang keberanian untuk bermimpi, ketekunan, dan keberdayaan. Makna dari Bay Queen sendiri berasal dari kata queen yang berarti ratu, karena Aftina menginginkan cemilan ini menjadi ratunya para cemilan di semua generasi.